Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bayyana lana tariqal mu'minina wa sahala lana sulukaha linakunna minal muflihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya di saat yang indah ini kita masih tetap diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan di dalam iman dan Islam, dan diberikannya kita kesehatan jasmani dan rohani, ya. Karena dengan hadirnya kita di sini adalah sesuatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu bersyukur kepadanya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamanya kita dalam bimbingannya dan mendapatkan ridho serta petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Insyaallah kita nanti sama-sama, ya, mempelajari atau membaca Al-Quranul Karim. Coba dibuka kitabnya, yaitu surat Al-An'am. Surat Al-An'am ini adalah surat yang ke-6, ya. Coba dibuka di ayat yang ke-155. Ya, di ayat yang ke-155. Nah, nanti kita bahas, kita baca ayat 155 ini, ya. Nah, insya Allah nanti kita coba sama-sama mentadaburinya agar kita mendapatkan rahmat dari Allah dan manfaat apa yang kita baca. Nah, sehingga kita mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi tentang Al-Quran dan tentang bagaimana Allah telah menjadikan Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita memahami tentang maksud daripada Al-Quran ini. Nah, makanya coba sama-sama dibuka kitabnya, ya. Sudah ketemu kan? Ya, mari sama-sama, kalau memang kitabnya atau ayatnya sudah ketemu. Surat Al-An'am ayat 155, ya. Mari kita sama-sama membacanya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anjalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wahadza, dan ini maksudnya di sini Al-Quran, ya. Kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u, adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia. Nah, bagi orang-orang yang ada di Mekah dulu, ya, maka disampaikanlah ayat ini
agar mereka itu mengamalkan kandungannya daripada ayat ini. Ayat ini yaitu ayat di dalam Al-Quran yang memang pada waktu itu belum tertulis. Jadi mereka mendengar apa yang Rasulullah SAW sampaikan daripada wahyunya, yaitu Al-Quran yang waktu itu belum dikitabkan, ya, belum dibukukan gitu seperti saat ini. Meskipun di situ dikatakan kitabun anzalna, adalah kitab yang kami turunkan, karena melalui malaikat Jibril, ya, Quran ini satu persatu, ayat demi ayat, kadang-kadang beberapa ayat disampaikan, ya. Ini sesungguhnya kitab, karena dari awalnya Al-Quran ini diturunkan dari langit, diturunkan ke langit ke dunia, ya, diturunkan ke langit dunia ini seluruhnya. Nah, dari langit dunia itu baru diturunkan ke bumi sesuai dengan yang Allah kehendaki. Maka sesungguhnya yang diturunkan ini adalah Alkitab, tetapi turunnya sedikit demi sedikit, ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wattaku, dan bertakwalah kamu, dan bertakwalah kamu. Ini jangan melakukan kekufuran maksudnya, karena orang-orang Arab sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, ya, menjadi Nabi, mereka itu sering melakukan kekufuran, ya. Maka ayat ini mengatakan wattaqullah, maka bertakwalah, ya. Jangan melakukan kekufuran, la'allakum turhamun, agar kamu diberi rahmat. Nah, agar kamu diberi rahmat itu disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang Mekah, ya, agar kamu mendapatkan, agar kamu diberi rahmat, gitu, ya, yaitu rahmat daripada apa yang kami turunkan. Maksud di sini kami turunkan ini adalah ayat-ayat suci ini, yaitu Al-Quranul Karim. Antaqulu innama unjilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna andirashayhim laghafilin. Agar jangan atau tidak, taqulu innama unjilal kitabu ala ta'ifatain. Kamu mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja, yaitu maksud dua golongan di sini adalah golongan Yahudi dan Nasrani. Nah, maka Allah turunkan Alkitab Al-Quran ini kepada Rasulullah. Ini adalah kitab yang ketiga setelah diberikan yang pertama kepada Yahudi Nasrani. Nah, ini kepada Rasulullah, ya. Maka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan Al-Quranul Karim ini. Min qablina wa in, sebelum kami dan sesungguhnya, sebelum kami dan sesungguhnya, kunna andirashayhim, kami terhadap pelajaran mereka. Ini apa yang mereka baca, ya, apa yang mereka baca, laghafirin, tidak memperhatikan. Oleh karena itu kami tidak mengerti apa yang disampaikannya itu, karena bukan bahasa kami, ya, karena bahasa-bahasa itu kan berbeda-beda, ya, dari bahasa Ibrani, dari bahasa Arab, nah ada juga dari bahasa-bahasa yang lainnya. Nah, Al-Quran ini kan beda, ya.
Al-Quran ini adalah beda dengan bahasa orang Arab gitu. Tapi Al-Quran ini bahasa Arab karena diturunkan kepada seseorang, itu orang Arab. Siapa itu? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau orang Arab, maka Allah turunkan bahasa Arab. Tapi ada beberapa ya. Tapi ada beberapa bahasa yang mereka memang tidak memahami karena bahasa dari langit tentunya. Kita lanjut lagi. Aw taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum faqad ja'akum bayyinatun mir rabbikum wa hudan wa rahmah famanna adlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sadaqa anha sanazil ladzina yasdifuna an ayatina su'al azabbi bima kanu yasdifun. Au taqulu law anna unzila alainal kitabu lakunna ahada minhum. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk dari mereka. Nah ini oleh karena kebersihan hati kami, faqad ja'akum bayyinah, sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata, yaitu penjelasan ya, penjelasan daripada kitab-kitab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Faqad ja'akum bayyinah, sesungguhnya telah datang kepada kamu ini keterangan yang nyata, mir rabbikum wa huda wa rahmah, dari Tuhanmu petunjuk dan rahmat. Ini bagi orang-orang yang mengikutinya tentunya. Tetapi kalau orang yang tidak mengikuti, ya dia tidak mendapatkan petunjuk, apalagi rahmat ya. Petunjuk saja tidak dapat, bagaimana mendapatkan rahmat kalau dia tidak mengikuti. Faman maka siapakah, artinya tidak ada seorang pun ya, artinya tidak ada seorang pun, adlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa saddafa, yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling. Mereka ini memalingkan dirinya ya daripada apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasul. Mereka memalingkan. Annaha sanazil ladzina yasdifuna an ayatina syu'al azab, darinya kami kelak akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling daripada ayat-ayat kami dengan siksaan yang buruk, siksaan yang paling keras nantinya ya, karena dia tidak mengimani apa yang disampaikan oleh Rasul. Maka mereka itu nanti suatu saat, tentunya yang jelas sekali itu nanti di akhirat akan mendapatkan azab yang keras. Bima kanu yasdifun, disebabkan mereka
berpaling. Nah, itu karena mereka memalingkan daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, dan mereka berpaling, maka nanti suatu saat azab Allah akan tiba. Karena mereka itu orang-orang yang bodoh ya. Coba kalau mereka mengikuti Rasulullah SAW, mereka akan mendapatkan rahmat. Nah, di samping itu juga tentunya petunjuk ya. Kita lanjut lagi. Hal yanduruna illa an tatiyahumul malaikatu aw ya'tiya ba'du ayati rabbika yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam yakun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra qulin tadiru inna muntadirun. Hal yandurun, tiadalah yang mereka nantikan. Apa yang mereka nantikan? Illa antatiyahum, kecuali hanyalah datang kepada mereka. Ini dapat dibaca ta'tiyahum atau ya'tiyahum ya. Illa anta illa anta tiyahum, nah, kecuali hanyalah datang kepada mereka. Nah, ini dapat dibaca ta'tiyahum atau ya'tiyahum ya, artinya itu sama saja. Al malaikah, malaikat ini adalah untuk mencabut arwah-arwah mereka. Aw ya'tiya rabbuka, atau kedatangan Tuhanmu, yaitu perintahnya yang dimaksud adalah azabnya. Aw ya'tiya ba'du ayati rabbika, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Ini adalah tanda-tanda dari Tuhanmu yang menunjukkan dekat dengan hari kiamat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, pada hari datangnya beberapa ayat dari Tuhanmu. Ini terbitnya matahari ya, terbitnya matahari dari ufuk barat, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis sahihain ya. La yanfa'u nafsan imanuha, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum ini. Jumlah lam tahun menjadi sifat daripada lafaz nafsah. Atau jiwa yang belum pernah ya, kasabat fi imaniha khaira, mengusahakan kebaikan di dalam masa imannya. Ini yakni ketaatan, artinya tobat ya, tidak lagi bermanfaat bagi diri mereka ini seperti apa yang telah dijelaskan oleh hadis. Jadi ketika menjelang kiamat nanti,
kalau mereka yang tidak beriman ini tiba-tiba beriman karena kejadian-kejadian yang Allah turunkan ke bumi, maka kata Allah, iman mereka itu tidak lagi berguna, ya. Karena tadi disebutkan di ayat yang sebelumnya, tidak beriman mereka sebelum iman yang sebelumnya. Jadi ketika ayat-ayat ini disampaikan, mereka tidak beriman. Maka begitu mendekati kepada kiamat dan terjadi di situ huru hara, ya mereka yakin apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah ayat-ayat dari Allah. Tetapi kata Allah barusan disampaikan, tidak ada lagi iman mereka ketika tanda-tanda kebesaran Allah itu terjadi pada mereka. Kulin tadiru, katakanlah, tunggulah olehmu. Ini salah satu daripada alamat-alamat tersebut, ya. Inna muntadirun, sesungguhnya kami pun menunggu pula hal yang demikian. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syia'an lasta minhum fi syai'in innama amruhum ilallahi summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama, ya, banyak sekali kan orang-orang yang memecah agama pada zaman ini juga, ya. Pada zaman sekarang juga sudah banyak orang-orang yang suka memecah agama, ya. Oleh sebab itu mereka bercerai-berai di dalamnya, yaitu mereka mengambil sebagian daripada peraturan dan meninggalkan sebagian yang lain. Jadi ayat-ayat Allah itu diambillah sebagian-sebagian yang mereka merasa untung nih dengan ayat-ayat ini, mereka ambil, mereka pakai untuk hujah, mereka pakai untuk dalil, tapi mereka menyampingkan, ya, mereka menyampingkan sebagian ayat-ayat yang mereka merasa rugi dengan ayat itu. Padahal Al-Quran ini memerintahkan, ya, kita di dalam Islam ini harus kafah semua yang Allah turunkan ke bumi ini melalui kitabnya, melalui sabda Rasulullah SAW, maka kita wajib mengambilkan dan wajib juga mengamalkannya. Tetapi orang-orang yang suka memecah belah itu mereka mengambil sebagian yang merasa mereka diuntungkan dengan ayat-ayat itu, tetapi mereka membuang sebagian daripada ayat-ayat yang menurut mereka tidak memerlukannya, atau mereka akan merasa tertekan dengan ayat-ayat itu, maka mereka tidak mau membacanya dan tidak menjadikan hujah dan tidak menjadikan dalil bagi mereka untuk disampaikan kepada yang lain. Wa kanu syia'an, dan mereka menjadi berpecah belah atau bersekte-sekte gitu, ya. Jadi berpilah-pilah, bergolongan-golongan gitulah, ya. Wa kanu syia'an, dan mereka ini menjadi berpilah-pilah atau berpecah belah, bersekte-sekte di dalam masalah agama. Nah, ini menurut suatu qiraat artinya mereka ini berpecah belah dan meninggalkan agamanya yang harus mereka anut, tapi mereka itu berpecah belah. Mereka adalah orang-orang siapa coba? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka itu berpilah-pilah, berpecah-pecah gitu.
Coba aja kita perhatikan yang saat ini ya. Yang saat ini kita perhatikan. Dari Yahudi itu ada beberapa sekte-sekte ya, golongan-golongan. Begitupun di dalam Nasrani ya, di dalam Kristen ya, yang saat ini orang-orang Nasrani itu mereka kan berpecah belah, mereka memiliki golongan-golongan tersendiri, sekte-sekte tersendiri ya, kelompok-kelompok sendiri. Nah ini ada kelompoknya anu ya, ini ada kelompoknya anu, ini kelompoknya. Mereka itu tidak mau bersatu ya, itu dijelaskan ya. Maka dikatakan kanu syia'an, mereka itu berpecah belah, berkelompok-kelompok. Sementara Islam ini kafah, satu. Apa yang mengikat mereka menjadi satu? Yang mengikat mereka jadi satu adalah kalimat La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ashadu anna Muhammadur Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada lagi Nabi ya selain daripada Muhammad Rasulullah. Kita bersaksi. Nah inilah yang menyatukan kepada umat Islam, berbanding dengan mereka yang memiliki sekte-sekte atau golongan-golongan. Ini dijelaskan tadi. Kanu syia'an, ya, mereka ini mempunyai sekte-sekte atau golongan-golongan. Lasta minhum fi syai'in, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Janganlah engkau menghalang-halangi mereka. Innama amruhum ilallah, sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Dialah yang mengurusnya. Summa yunabbiukum, kemudian Allah akan memberitahukanlah kepada mereka ya nanti di akhirat. Summa yunabbiukum, kemudian Allah akan memberitahukannya kepada mereka. Kelak di akhirat itu akan diberikan kepada mereka kitab-kitab ya rapot lah kita katakan. Akan diberitahukan kesalahan-kesalahan mereka, dan di situ akan jelas sekali ya bima kanu yaf'alun, apa yang telah mereka perbuat. Tentunya di bumi ini ya, Allah akan memberikan balasan kepada mereka. Nah ayat ini telah dimansuk dengan turunnya ayat Syaib, ayat yang memerintahkan untuk berperang, ayat yang memerintahkan untuk berperang. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bil syai'ati falahu wa man jaa bis syai'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Wa man jaa bil hasanah, barang siapa membawa amal yang baik, yakni zikir la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, falahu asru amsalihha, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Balasan pahala adalah 10 kali lipat kebaikan. Nah, jadi kalau seseorang melakukan kebaikan, maka Allah akan berikan pahalanya itu 10 kali lipat daripada apa yang diamalkan ya. Itu untuk amal soleh. Wa man jaa bisyai'ati fala yuzza illa mislaha
Wa man jaa bisyai'ati fala yujza illa mislaha. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia telah diberi pembalasan. Maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Nah, balasannya setimpal. Jadi di sini anugerah Allah. Kalau seseorang melakukan kebaikan, amal kebaikan, maka Allah balas dengan 10 kali kebaikan. Tentunya pahalanya 10 kali lipat. Tetapi kalau melakukan satu saja kejahatan, maka Allah balas satu saja. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum la yudlamun. Sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya atau tidak dirugikan, tidak dikurangi sesuatu apapun daripada pembalasan yang sebenarnya. Jadi apa-apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala ini rahmat kepada manusia, kelipatan pahala dari amal kebaikan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat hingga tidak terkira. Tetapi kalau melakukan satu kejahatan, maka Allah balas nantinya dosanya itu sebanding dari apa yang dia kerjakan, yaitu satu saja. Insya Allah demikian yang kita pelajarin pada momen yang indah ini. Tadi kita sudah baca ya, mulai dari ayat yang ke-155 sampai ke ayat 159. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada saat ini kita mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana tadi yang kita baca. Karena anugerah yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan datang melalui petunjuknya, yaitu Al-Quranul Karim yang kita baca ini. Dan setelah kita mendapatkan petunjuk, tentunya Allah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, itu yang diperintahkan Allah. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita memohon petunjuk selamanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memohon rahmatnya agar kita diberikan siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus yang telah diberikan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Insya Allah itu mungkin yang kita pelajarin pada momen yang indah ini, dan mudah-mudahan kedepannya kita akan terus mempelajari Al-Quran ini sehingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan kita mendapat rahmat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.